Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pemilik keluarga Yu begitu ribut dan tidak sabaran. Apa ribut-ribut ini? Aku tidak lihat. Apa aku sedang sibuk? Tuan, ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Pemimpin keluarga Yu sangat marah. Penjaga yang memimpin menjelaskan masalahnya. Mengenai pemimpin keluarga Yu, dia berkata, "Siapa itu? Berani sekali menyamar sebagai tiga tetua?" "Kami tidak menyamar." Suara Emma terdengar dari luar, dan saat kau melihat ke sana, terlihatlah Emma. Pemimpin keluarga Yu terkejut, "Benar-benar kau." Beberapa penjaga terdiam, dan beberapa berbisik, "Tidak mungkin, benar-benar tiga tetua ini?" Ini seperti lelucon. Jadi, apa yang harus dilakukan? Beberapa orang terlihat serius, sementara beberapa penjaga berkata, pura-pura tidak tahu. Kemudian, mereka menutup mata dan berpura-pura tidak melihat apapun, dan pemimpin keluarga Yu keluar untuk menyambut ketiga orang itu dan akhirnya menatap Lin-Tian. "Ini orangnya?" Saat itu, pemilik keluarga Emma berkata, "Lin-Tian, dari keluarganya, adalah orang yang bisa mengguncang kutukan darah." "Apa?" Pemimpin keluarga Yu terkejut, dan kepala keluarga Emma tertawa dan berkata, "Dua tetua ini sudah disembuhkan dengan jimat darah sejati. Kami datang untuk melihat ayahmu. Bagaimana keadaannya?" Setelah mendengar bahwa keduanya telah disembuhkan, pemimpin keluarga Yu segera berkata, "Ayahku terperangkap di ruang rahasia. Jika dia benar-benar bisa mengguncang kutukan darah untuk menyelamatkan orang, tolong ikut aku." Lin-Tian melihat ketiga tetua dari keluarga MA dan berkata, "Tunggu sebentar." Ketiganya mengangguk, dan pemimpin keluarga Yu segera membawa Lin-Tian ke ruang rahasia keluarga Yu. Tetapi ketika ia memasuki ruangan itu, Lin-Tian merasa semuanya aneh. Dia menunjuk ke sebuah sarkofagus di depannya dan berkata, "Ayahku terbaring di dalamnya." "Berbaring?" "Ya, bertahun-tahun lalu, seorang senior memasukkannya ke sana, lalu dia tidur dengan tenang." Pemilik keluarga Yu menjelaskan, dan Lin-Tian menatapnya. "Apa itu, Lindi? Kau tahu dari mana?" Kau terlihat penasaran, tapi Lin-Tian ragu. Dia pergi ke rumah Mao dulu, lalu ke rumah Emma untuk sesuatu, tapi tidak tahu kenapa dia datang ke tempatmu. Dia bilang dia membantu ayahku karena mereka berteman. Setelah memasukkan ayahku ke sarkofagus, dia pergi. Pemilik keluarga Yu menjelaskan. Lin-Tian semakin bingung, karena pemilik lama darah terperangkap oleh orang-orangnya sendiri, dan keluarga Mao, sang peniru, perlu menukar sesuatu, tapi kali ini keluarga Yu memberikan secara gratis. Melihat Lin-Tian termenung, pemilik keluarga Yu bertanya, "Kenapa kau tampak bingung? Dia benar-benar tidak meminta apa-apa darimu?" Lin-Tian masih belum percaya. Pemilik keluarga Yu menggeleng, "Yang kuingat, setelah memasukkan ayahku, dia pergi begitu saja tanpa meminta apapun. Kalau begitu, biarkan aku urus." Ini, seperti pemimpin keluarga lainnya, kau awalnya ragu, tapi Lin-Tian berkata, "Aku sudah menyembuhkan para pemimpin keluarga lainnya. Kau bisa tanya mereka apakah aku bisa dipercaya." Setelah berpikir sejenak, kau berbalik dan pergi keluar. Lin-Tian memeriksa ruang rahasia dan memastikan tidak ada yang masuk. Kemudian dia mendekati sarkofagus dan melihat seorang pria yang dibekukan. Membekukan roh. Ketika Lin-Tian melihat roh yang dibekukan itu, dia teringat pada tetua keluarga Mao. Mengapa yang satu menjadi batu dan yang satu dibekukan? Dan dia bisa mengendalikan api, apakah dia punya tiga kekuatan? Lin-Tian mulai berpikir bahwa patung dewa ini semakin aneh, tetapi 10.000 tahun lalu, tidak ada satupun dari ketiga jenis patung dewa yang dibuat bersamaan. Ini membuat Lin-Tian bingung dan berkata, "Tidak mungkin. Ini dewa tersembunyi, bukan sesuatu yang kuketahui." Namun Lin-Tian heran, kenapa seseorang menyamar sebagai dirinya? Ini adalah masalah besar bagi Lin-Tian, tetapi dia berencana untuk membangunkan pemilik rumah itu dulu. Jadi Lin-Tian mulai memecahkan segelnya. Pemilik rumah tua itu marah. Dia beterbangan di dalam ruang rahasia. Setelah Lin-Tian melepaskan kutukan darah, dia perlahan-lahan tenang, tetapi menatap Lin-Tian dengan aneh. "Siapa kamu? Apa? Bahkan tidak mengenaliku?" Lin-Tian menertawakannya, tapi pemilik rumah itu ragu, "Aku tidak kenal."
Ketika Lin Tian melepaskan roh, pemilik rumah itu terkejut, "Bagaimana bisa kau lagi? Sepertinya kau harusnya ingat orang yang menyegelnya sebelumnya." "Omong kosong, itu kau, tapi waktu itu kau hanya menyegelku. Kenapa sekarang bisa menyelamatkanku?" Lin Tian tersenyum aneh, "Bagaimana jika kukatakan orang waktu itu adalah palsu?" "Palsu? Lelucon?" Lin Tian menjelaskan semua cerita satu persatu, dan pria tua itu ketakutan. "Dia menyegelkanku tapi tidak melukaiku. Lalu kenapa?" "Itu yang ingin ku tahu." "Aneh sekali. Panggil para pemimpin rumah lainnya, kita bicara bersama." Setelah Lin Tian selesai, dia menunggu di situ, dan pemilik rumah tua itu mengerti lalu bersiap keluar. Lin Tian berkata, "Jangan biarkan siapapun tahu identitasku untuk sementara." "Baik." Meskipun pemilik rumah itu tidak tahu kenapa Lin Tian meminta ini, dia tetap menurut dan langsung keluar dari ruang rahasia. Di luar, pemimpin keluarga Yu melihat ayahnya dan berkata, "Ayah, apakah ayah baik-baik saja?" "Omong kosong. Ayahmu, apa ada masalah?" "Bagus, hebat. Kau sangat bersemangat." Dan pemilik lama berkata, "Ayo, panggil para tetua lainnya. Aku ada hal yang ingin kubicarakan dengan mereka." Pemimpin keluarga Yu segera pergi memberi kabar, dan setelah ketiganya datang, mereka masuk ke ruang rahasia bersama, sementara pemimpin keluarga Yu menunggu di luar. "Ayah, apa yang mereka bicarakan?" "Rahasia sekali." Kini, di ruang rahasia, semua orang tahu identitas Lin Tian kecuali kepala keluarga MA, tetapi Lin Tian melihat mereka dan berkata, "Sekarang, pikirkan apa yang telah dilakukan Lin Di palsu kepada kalian." Setiap orang menceritakan satu persatu, hanya monster darah tua yang berkata dengan canggung, "Sepertinya aku yang spesial." Orang-orang juga penasaran menatap monster darah tua itu. Lin Tian menatapnya dan bertanya, "Keluargamu, yakin tidak pernah melihat si palsu itu?" Monster darah tua itu ragu, "Aku akan tanya anakku, pakai jimat suara." Setelah selesai, monster darah tua itu mengambil jimat suara dan menggunakannya, sampai mereka menunggu 1/4 jam. Monster darah tua itu berkata, "Ada kabar." "Bagaimana?" tanya Lin Tian, dan ketiga orang lainnya juga penasaran menatap monster darah tua itu. Ia menjawab, "Anakku bilang, waktu keluarga darah mengurungku dengan rantai, mereka menyiapkan beberapa penjaga dewa keluarga darah. Selama waktu itu, memang ada seseorang yang mengatakan bisa membantu menyegelku, tapi karena aku sudah tersegel, mereka tidak peduli." "Dan selanjutnya?" tanya Lin Tian, dan monster darah tua itu menjelaskan. Setelah itu, orang itu tidak muncul lagi, dan para penjaga dewa menghilang satu persatu. Kepala keluarga Emma segera menjelaskan, dewa ini tidak terlihat. Dia berasal dari seluruh kerajaan hantu. Jelas bahwa ketiga tetua itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka bertanya, dan baru tahu bahwa jika seseorang mencapai tingkat dewa, kultivasinya akan hilang, dan mereka saling memandang penuh tanda tanya. Lin Tian tahu bahwa orang-orang ini telah pergi ke dunia jiwa langit, jadi dia berkata, "Dewa ini, jangan dipikirkan dulu, kita lanjut bicara soal orang palsu itu." 4 tetua tua tidak memiliki cara untuk menghadapi si peniru. Bagaimanapun, mereka hanya pernah bertemu dengan si peniru 1 kali, dan orang itu menguasai kutukan darah, jadi mereka tidak terlalu curiga. Melihat keempat orang itu tidak bisa menemukan petunjuk apapun, Lin Tian pun berkata, "Kalau begitu, kalau nanti ada kabar tentang orang itu, tolong beritahu aku." Keempat orang itu serempak menjawab, Setelah itu, Lin Tian bersiap pergi. Namun pemimpin keluarga MA tiba-tiba berkata, "Adik kecil, bagaimana kalau kau membantu kami untuk menembus batasan kekuatan kami?" Ketiga pemimpin lainnya memahami maksud pemimpin keluarga MA, jadi mereka semua memandang Lin Tian, dan Lin Tian menertawakan mereka. "Kalian benar-benar berpikir bahwa mantra kejut darah bisa membuat pemisahan darah kalian menembus ke tahap dewa tanpa berubah menjadi iblis?" Keempat orang itu mengangguk malu-malu, dan Lin Tian tersenyum, "Aku juga pernah membaca kitab itu, tapi kalian hanya melihat permukaannya saja." Ketiga pemimpin lainnya tidak tahu bahwa Lin Tian pernah membaca kitab itu, jadi mereka penasaran. Setelah pemimpin keluarga MA menjelaskan, ketiga orang itu baru mengerti. Pemimpin keluarga MA pun penasaran, hanya melihat permukaannya. Ya, di permukaannya, mantra kejut darah memang bisa membuat pemisahan darah kalian menjadi dewa, tapi itu hanya bisa terjadi kalau kultivasi kalian sendiri juga sudah di tingkat dewa. Jadi, hanya ketika kalian mencapai tingkat itu aku bisa membantu kalian. Kalau tidak, ya paling tidak kalian semua aman sekarang, bukan?" Semua orang mengangguk, tapi Lin Tian tetap bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, monster darah tua bertanya, "Kenapa kau datang ke kota hantu darah?"
Para pemimpin lainnya juga penasaran dengan hal ini. Lagi pula, Lin Tian pasti datang dengan tujuan. Tapi pemimpin keluarga MA menertawakan ketiga pemimpin lainnya. Tiga orang ini pasti berpikir dia datang untuk berlatih pemisahan darah. Dia tidak tertarik, bahkan meremehkannya, kata monster darah tua dengan senyum aneh. Pemimpin keluarga MA pun bingung, meremehkan? Saat itu, Lin Tian memperlihatkan wujud aslinya sebagai Lindi, dan pemimpin keluarga MA terkejut. Kau? Jangan kaget, ini memang aku. Kalau nanti kalian ingin memastikan apakah itu aku atau bukan, lihat saja rohnya baik-baik. Walau seseorang bisa berubah wajah atau aura, tubuhnya tidak akan sepenuhnya berubah. Semua orang mengerti bahwa roh adalah hal yang unik, meskipun wajah berubah, tubuhnya tidak. Jadi untuk menyamar menjadi orang lain, selain mengubah wajah, orang itu juga harus bisa mengubah tubuhnya. Lin Tian melanjutkan, aku kesini untuk mencari tempat masuk. Tempat masuk? Ya, Istana Darah Hantu. Kalian pernah dengar? Lin Tian awalnya ingin bertanya pada monster tua darah, tapi karena ada 4 monster tua di situ, dia bertanya pada semuanya. Namun ketiga monster tua darah menggeleng. Hanya pemimpin keluarga MA yang berkata, akhir-akhir ini ada rumor bahwa pintu masuk Istana Darah Hantu memang ada di kota ini, tapi itu hanya rumor. Aku masih menyelidikinya. Apa? Tiga pemimpin lainnya terkejut, dan Lin Tian berkata, kalau begitu, tolong kalian berempat bantu aku menyelidiki. Kalau ada kabar, segera kabari aku. Baik, jawab keempatnya serempak. Setelah itu, Lin Tian pun pergi. Keempat pemimpin itu langsung mengantarnya keluar dari rumah keluarga Yu. Setelah berpisah, mereka berdiskusi. Sementara itu, di kota, Xin Yun dan Tao Lai sedang beristirahat di sebuah kedai teh. Ah, sudah hampir seharian. Kakak Lin belum juga kembali, entah sedang apa, seru Tao Lai. Xin Yun bertanya-tanya, jangan-jangan dia ditahan keluarga MA? Keluarga MA? Pemimpin keluarga itu? Ya, katanya dia punya pemisahan darah terkuat. Namun Tao Lai berkata, tapi kakak Lin punya mantra kejut darah. Kurasa pemimpin keluarga MA tidak akan berani macam-macam dengannya. Benar juga, gumam Xin Yun. Saat itu, Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang mereka. Sedang memikirkan apa? Begitu melihat Lin Tian, mereka langsung terkejut. Xin Yun bertanya heran, bagaimana kau tahu kami ada di sini? Ada formasi di kota hantu darah. Meski fungsinya mengumpulkan darah, begitu kalian masuk ke dalam formasi, aku bisa mengetahui posisi kalian, jawab Lin Tian santai. Mereka masih bingung, lalu Lin Tian bertanya pada Tao Lai, ada kabar tentang monster tua yang tak terkalahkan itu? Tidak ada, Tao Lai menggeleng, tapi Xin Yun menduga, jangan-jangan dia kabur. Tunggu saja, jawab Lin Tian, tidak terlalu memikirkannya. Beberapa hari kemudian, Tao Lai menerima kabar dan terkejut. Tidak mungkin. Dia benar-benar terluka parah. Ayo, beritahu lokasinya sekarang juga. Di mana? Tanya Lin Tian penasaran. Tao Lai bangkit dan berkata, di sebuah villa terbengkalai. Lalu Tao Lai membawa Lin Tian dan Xin Yun ke sana, sampai mereka tiba di depan villa itu. Apa ini? Kenapa dibiarkan kosong begini? Lin Tian memeriksa tempat itu dan merasa bahwa tempatnya bagus, tapi sudah lama tak dihuni. Ini dulunya milik keluarga Kong. Katanya sudah ribuan tahun tak dihuni. Tapi waktu aku kesini beberapa ratus tahun lalu, masih banyak orang berlalu lalang. Kenapa sekarang kosong? Langsung saja kita masuk, kata Lin Tian, lalu menuju gerbang tua yang ditinggalkan. Tapi ada penghalang kuat yang menghalangi mereka. Cahaya darah muncul dan mendorong mereka keluar. Tao Lai mencoba menyerang penghalang itu, tapi tetap gagal. Xin Yun juga mencoba, dan hasilnya sama. Lin Tian berkata, biar aku saja. Lin Tian menyentuhkan tangannya ke penghalang, lalu perlahan penghalangnya melemah dan akhirnya dia masuk. Dua lainnya terkejut dan segera mengikuti. Di dalam, tempat itu terlihat sunyi dan terbengkalai seolah lama tidak didatangi. Kau yakin monster tua itu ada di sini? Tanya Xin Yun merasa aneh. Itu yang dia bilang, jawab Tao Lai. Lin Tian lalu menggunakan teknik mata iblis dan berkata, ikuti aku. Mereka mengikuti Lin Tian sampai ke sebuah ruang rahasia yang terbuka. Di sana, seorang pria terbaring tak sadarkan diri. Dia adalah monster tua yang tak terkalahkan, dalam kondisi koma parah. Tao Lai segera memeriksanya dan menemukan bahwa luka-lukanya sangat serius. Kakak Lin, keadaannya parah sekali. Biar aku yang menyembuhkannya. Tapi dia begini, apa bisa disembuhkan? Tanya Tao Lai ragu. Xin Yun juga menimpali, dengan keadaan begini, mungkin butuh puluhan ribu tahun untuk bangun. Namun Lin Tian mengeluarkan cahaya emas, menyebar ke seluruh tubuh si pria itu.
Kedua temannya penasaran dengan apa yang dilakukan Lin Tian. Sebenarnya, Lin Tian sedang menguji kekuatan kultivasi roh miliknya. Di bawah kultivasi roh ilahi, luka-luka si monster tua itu perlahan-lahan pulih hingga akhirnya matanya terbuka sedikit. Lalu ia berkata, "Aku ini." "Apa yang terjadi?" tanya Tao Lai terkejut, sementara Xin Yun memandang Lin Tian dengan heran, "Bagaimana kau bisa melakukan ini?" Lin Tian tidak menjelaskan, melainkan langsung menatap monster tua yang harus dikalahkan itu. "Bagaimana kau bisa terluka parah?" Monster tua itu tidak langsung menjawab, melainkan menatap Lin Tian dengan penasaran, "Kau yang menyelamatkanku?" Jawab Lin Tian singkat. "Aku diserang oleh seorang pria misterius." "Pria misterius?" tanya Lin Tian penasaran, dan monster tua itu berkata, "Ya." "Siapa dia? Seperti apa rupanya?" "Aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi dia seharusnya sangat kuat. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah terluka parah olehnya," jawab si monster tua dengan nada kesal. Namun Lin Tian bertanya curiga, "Lalu kenapa dia tidak membunuhmu?" "Saat itu aku sedang mengejar sesuatu, hewan peliharaan milik monster tua awan hantu. Jika aku berhasil menangkapnya, aku bisa menemukan si monster tua itu dengan mudah." Pria misterius itu mungkin juga mengincar makhluk itu. Mendengar hal itu, Lin Tian mengaktifkan teknik mata ajaib dan menemukan jejak orang lain di ruangan tersebut, meskipun sebelumnya tidak ada tanda-tanda di luar. Ini membuat Lin Tian terkejut, jadi dia memang berada di sini. "Apa? Di sini?" si monster tua terkejut, dan Lin Tian berkata, "Tidak ada jejak di luar, tapi di dalam sini, banyak jejaknya." "Jejak? Kau bisa melihatnya?" tanya monster tua itu. Lin Tian mengangguk, "Ya, dia memang pernah ada di sini." Tao Lai berkata terkejut, "Jangan-jangan itu monster tua dari keluarga kosong?" "Tidak mungkin, rumah keluarga kosong sudah lama ditinggalkan," monster tua itu menjelaskan. Tao Lai bingung, "Kalau begitu, apa maksudnya semua ini?" "Aku juga tidak tahu," jawab monster tua itu murung. Lalu Lin Tian bertanya, "Kau bilang kau mengejar peliharaan?" "Ya, dia sangat cepat, dan auranya sangat lemah." Saat Lin Tian mengamati dengan saksama, dia memang menemukan jejak samar. Awalnya dia mengira itu hanya makhluk kecil yang mencurigakan, tapi setelah mendengar penjelasan tersebut, dia langsung berkata, "Ikuti aku." Lin Tian lalu pergi ke sudut gelap dan menemukan sebuah lorong, lalu membawa semua orang ke sana. Ia bertanya pada Tao Lai, "Dia benar-benar memulihkan rohku?" "Ya, hanya dalam sekejap," jawab Tao Lai, dan monster tua itu terkejut, "Benar-benar luar biasa." Tao Lai juga terkagum-kagum, pokoknya dia hebat banget. Tapi matanya terus menatap Lin Tian dengan heran. Setelah melewati lorong itu, mereka ternyata keluar di sebuah gunung di luar kota. "Apa? Ini di luar kota?" Tao Lai terkejut, dan monster tua bertanya-tanya, "Ada apa dengan keluarga kosong? Mereka membuat terowongan?" Tao Lai heran, bukannya kota hantu darah tidak bisa diterobos dari langit maupun bawah tanah? Bagaimana mereka bisa melakukannya? "Aku juga tidak tahu," monster tua itu mengeluh. Lin Tian berkata, "Ayo lanjut." Mereka pun mempercepat langkah, hingga 1 jam kemudian mereka tiba di sebuah gua dan si monster es berkata, "Itu dia makhluk kecil itu." "Peliharaan monster tua awan hantu?" tanya Tao Lai, dan monster tua menjawab, "Benar." Lin Tian langsung masuk tanpa ragu, diikuti yang lain. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah formasi sihir yang menjebak roh seekor kelinci putih kecil. "Roh kelinci?" Tao Lai melongo, dan monster tua menjelaskan dengan canggung, "Ya, monster tua awan hantu sangat menyayanginya." Lin Tian menembus formasi itu, sementara yang lain terkejut karena tak tahu cara masuk. Si kelinci justru mundur ketakutan melihat orang asing. Lin Tian menatap kelinci itu dan tersenyum, "Aku hanya ingin mencari tuanmu, aku tidak akan menyakitimu." "Kalian manusia pembohong," kelinci itu tiba-tiba bicara, membuat yang lain melongo dan kehabisan kata-kata. Lin Tian hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu pada tuanmu." "Aku tidak percaya." Lin Tian tersenyum getir, "Kalau begitu, aku tidak punya pilihan." "Aku tidak takut padamu," kelinci itu keras kepala. Lin Tian tersenyum melihat sifatnya yang tegas. "Kau tidak ingin keluar dari sini? Aku memang sengaja masuk ke sini." "Sengaja?" "Ya. Kalau ada monster yang ingin menangkapku,
Aku akan bersembunyi di sini dan menunggu tuanku menyelamatkanku. Mendengar itu, Lin Tian tertawa, jadi aku hanya perlu menunggu tuanmu datang? Lalu kenapa? Tuan saya kuat, dia tidak akan bicara denganmu. Lin Tian tidak menjawab, hanya menutup matanya. Tao Lai bertanya pada monster tua, apa sih jenis kelinci ini? Kok keras kepala banget? Ini bukan peliharaan biasa. Ini binatang hantu, katanya punya darah keturunan binatang suci, jawab monster tua itu. Apa? Darah binatang suci? Ya, banyak orang ingin menangkapnya. Tao Lai kaget, kupikir itu cuma hewan kecil tak berarti. Tapi kelinci itu menatap Lin Tian lama, dan saat tahu Lin Tian hanya di ranah emas, ia jadi sombong. Kupikir kau kuat. Ternyata cuma ranah emas. Apa kau meremehkanku? Lin Tian tersenyum. Kelinci itu menjawab, sejujurnya aku sangat kuat, aku bahkan sudah membentuk tubuh darah hantu seperti manusia, bahkan bisa lebih kuat. 3 orang lainnya terkejut, karena selama ini mereka tahu hanya manusia yang bisa melatih pemisahan darah hantu, tidak pernah mendengar binatang bisa. Namun Lin Tian tidak takut dan malah berkata, sehebat apapun kau, di mataku kau hanya peliharaan yang bisa kutangkap kapan saja. Apa saja? Sombong sekali kau. Kelinci itu marah dan langsung menyemburkan api, dengan kekuatan lebih dari 70 lapisan. Para monster tua terkejut, tapi Lin Tian tertawa. Apa? Kau mau bunuh aku? Sialan, mampus kau. Kelinci itu membalas dengan serangan bertubi-tubi, dan Lin Tian tertawa, kalau kau mau bermain, aku temani. Pada saat ini, Lin Tian meminjam kekuatan si monster tua, lalu melayang di udara dan, boom, langsung menghantam kelinci itu. Kelinci itu langsung terpental dan gemetar ketakutan. Kau bukan cuma berada di tingkat emas? Lin Tian hanya tersenyum tanpa bicara. Apa yang kau lihat belum tentu kenyataannya. Kelinci itu tidak mengerti maksud Lin Tian, tetapi si monster tua yang harus dikalahkan bertanya-tanya, dia jelas-jelas cuma di tingkat emas, tapi kenapa? Tao Lai tertawa dan berkata, dia tidak sesederhana yang kau pikirkan. Si monster tua makin penasaran, apa dia benar-benar sekuat itu? Bukan cuma kuat, jelas Tao Lai, bahkan guruku pun tidak bisa mengalahkannya. Si monster tua itu terkejut. Apa? Gurumu saja tidak bisa mengalahkannya? Iya, kata Tao Lai sambil tersenyum, dan si monster tua mengeluh, ini bukan manusia. Xin Yun pun menambahkan, pokoknya dia memang beda dari orang biasa. Kelinci itu menatap Lin Tian seperti melihat monster. Kau mau apa? Aku sudah bilang, aku cuma menunggu tuanmu, kata Lin Tian sambil tersenyum. Tapi kelinci itu bersumpah, kalau tuanku datang, dia pasti akan menghajarmu. Lin Tian hanya tersenyum, kalau begitu, lebih baik kau cepat panggil tuanmu, atau kau akan menghadapi lebih banyak masalah nanti. Kau? Kelinci itu kesal, tapi tetap menghubungi tuannya. Sekitar 1/4 jam kemudian, muncul aura yang sangat kuat dari luar, dan si monster tua yang harus dikalahkan menoleh. Sepertinya itu si monster tua hantu awan. Benar saja, tak lama kemudian muncullah seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut menutupi setengah wajahnya. Auranya sangat kuat, mencapai tingkat 81,5 dewa. Apa-apaan kalian? Ramai-ramai mengganggu binatang lemah, bentaknya. Kelinci itu langsung berseru, Tuan, cepat selamatkan aku. Tapi Lin Tian langsung mengikat kelinci itu dengan belenggu dan berkata pada si monster tua, aku tidak berniat menyakitinya. Tidak menyakitinya? Lalu apa yang kau lakukan sekarang? Bentak si monster tua hantu awan, namun Lin Tian tetap tersenyum, aku hanya takut dia kabur. Apa? Tidak menyakitinya tapi takut dia kabur? Si monster tua itu tidak mengerti maksud Lin Tian, tapi Lin Tian tetap tersenyum. Sederhana saja, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Katakan padaku lokasi pasti pintu masuk istana salju hantu, dan aku akan melepaskannya. Si monster tua itu menatap tajam ke arah Lin Tian. Bagaimana kau tahu tentang istana salju hantu? Ada yang memberitahuku, kata Lin Tian sambil tersenyum. Tapi si monster tua itu berkata, kalau kau pikir bisa mengancamku, itu cuma mimpi. Apa? Kau pikir aku tak berani? Kalau kau berani, silakan coba kalahkan aku, bentaknya. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan langsung menghancurkan formasi di sekitarnya. Si monster tua yang harus dikalahkan buru-buru menjelaskan, Tuan Hantu Awan, dia benar-benar tidak berniat menyakiti peliharaanmu. Diam kau,
bentaknya. Tao Lai dan Xin Yun pun tak tahu harus berkata apa. Lin Tian menatap si monster tua itu dan berkata, "Cuma lokasi sebuah tempat saja, kenapa begitu sulit?" "Itu tempat misterius. Orang luar tidak seharusnya tahu, apalagi masuk," jawabnya. "Oh, tapi bukankah ada seorang nenek tua yang pernah masuk ke sana sebelumnya? Maksudmu Raja Obat Hantu?" Si monster tua itu langsung terkejut, dan Lin Tian tersenyum. "Jadi, itu kebetulan," jawabnya dengan gugup. "Kalau begitu, kenapa tidak ada kebetulan lagi?" "Tidak bisa. Karena kejadian itu, aku sudah dihukum oleh pihak Istana Salju Hantu dan bersumpah takkan membocorkannya lagi. Kalau aku langgar, jiwaku akan hancur." Lin Tian mengernyit, "Jadi kau memang tahu tempat itu?" "Tentu saja. Aku murid luar dari Istana Salju Hantu. Waktu itu aku dihukum karena melanggar aturan. Kalau sekarang aku melanggar lagi, aku mati." Lin Tian mendesah, "Kalau begitu, aku tak punya pilihan lain selain mengalahkanmu dan membaca ingatanmu. Kau mau kalahkan aku? Kau yakin mampu?" Si monster tua itu menertawakan Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya tertawa balik. "Gimana tahu kalau tak dicoba?" "Baiklah. Kalau kau bisa mengalahkanku, silakan baca ingatanku. Tapi kalau kau kalah, kau harus kembalikan peliharaanku." "Setuju," jawab Lin Tian tanpa ragu. Si monster tua yang harus dikalahkan berbisik, "Jin Shenji menantang tingkat setengah dewa 81? Mana mungkin?" Tapi Tao Lai tersenyum, "Aku sudah bilang, bahkan guruku pun tak bisa mengalahkannya. Tetap saja, aku harus melihat dengan mataku sendiri." "Tunggu saja," ujar Tao Lai dengan percaya diri. Xin Yun pun penasaran, pertahanannya memang kuat, tapi menang lawan setengah dewa 81 itu tidak gampang. Namun Tao Lai berkata santai, "Percaya saja, aku yakin dia bisa." Saat itu, Lin Tian menyuruh salah satu roh hantu untuk menjaga kelinci. Lalu dirinya dan si monster tua hantu awan keluar dari gua untuk bertarung. Awalnya, si monster tua yakin bisa mengalahkan Lin Tian, tapi beberapa serangan kemudian, dia tak bisa melukai Lin Tian sedikit pun. Kau monster. Aku tak bisa lukaimu, tapi kau juga tak bisa mengalahkanku." "Apa kau yakin?" balas Lin Tian. "Jelas saja," jawab si monster tua dengan percaya diri. Tapi Lin Tian tersenyum lebar, "Kalau begitu, lihat kekuatanku." Tiba-tiba, bayangan Lin Tian muncul dalam jumlah banyak dan menyerang si monster tua dari segala arah. Jiwanya mulai terbakar, membuatnya ketakutan. Si monster tua yang harus dikalahkan sampai gemetar. Ini mengerikan. Si hantu awan pun panik, berusaha menghindar, tapi jumlah bayangan terlalu banyak dan ia tak mampu bertahan. Akhirnya dia menyerah, "Berhenti." "Apa? Kau menyerah? Kau lebih menakutkan dari para roh hantu." Si hantu awan mengeluh, dan Lin Tian mendekatinya sambil tersenyum. "Maaf ya." Lalu Lin Tian menyentuh dahinya, membaca ingatannya, dan bergumam, "Jadi, pintu masuk itu selalu berubah secara acak? Setidaknya kau sudah melihatnya sendiri," kata si monster tua. Ia tidak ingin dihukum oleh pihak Istana Salju Hantu, lalu menatap kelinci itu. Lin Tian pun melepaskan kelinci itu, dan si kelinci langsung berlari ke pelukan tuannya. Si monster tua hantu awan berkata, "Anak muda, Istana Salju Hantu bukan tempat yang bisa kau datangi semaumu. Jadi saranku, jangan bertindak gegabah." Lin Tian mendengar ini, tetapi menatap si monster tua hantu awan sambil tersenyum. "Bukan karena aku tidak berani melanggarnya." Setelah itu, Lin Tian berbalik dan pergi, sementara si hantu tua terlihat bingung. Adapun si monster tua yang berniat mengalahkannya dan Tao Lai, mereka buru-buru mengikuti Lin Tian. "Guru, siapa sebenarnya orang itu?" si kelinci bertanya, tidak mengerti. Si hantu tua menghela napas, "Ayo pergi. Lebih baik kita kembali dan melapor ke atasan untuk bersiap menghadapi Istana Salju Hantu. Kalau tidak, mereka akan mengira aku sengaja membocorkannya pada orang lain." "Baik, guru." Kemudian, manusia dan binatang itu pergi, tapi monster tua yang ingin mengalahkan Lin Tian terus mengejarnya dan bertanya, "Siapa kamu, saudara kecil? Kok bisa sekuat itu?" "Aku, Lin Tian." "Ada masalah?" kata Lin Tian sambil tersenyum, tapi dia tidak percaya. "Kau pasti ada hubungannya dengan Kaisar Lin, mungkin dia ayahmu, atau kakekmu? Atau gurumu?"
Mendengar ini, Lin Tian nyaris tertawa sekaligus merasa tak tahu harus berkata apa, tapi ia berkata, jangan dilebih-lebihkan. Apa pikiranku salah? Tanya si monster tua, merasa dirinya tidak salah, tapi Lin Tian tersenyum, jangan dipikirkan. Kembali saja. Urusanmu denganku sudah selesai. Tidak, orang itu kau temukan sendiri, bukan aku. Jadi apa maumu? Kami bisa ikut denganmu. Aku juga akan ikut. Namun Lin Tian melihat ketiga orang itu dan berkata, kalian bertiga, lebih baik bermain-main saja dulu. Begitu suaranya jatuh, Lin Tian langsung menghilang dalam sekejap, membuat Xin Yun cemas. Orang ini, setelah minta bantuan, langsung kabur. Tao Lai berseru, sudah kuduga. Tapi dia penasaran, kenapa kamu mau mengikutinya? Tao Lai menjawab, kami ingin dekat dengannya, mendekatinya, tapi karena ulahmu, dia tidak akan membawa kami. Xin Yun pun mengeluh, lalu sekarang, kita harus bagaimana? Aku akan pantau dia dulu. Kalau ada kabar, akan kusiarkan ke kalian. Akhirnya mereka tidak punya pilihan selain mengikuti monster tua yang ingin mengalahkan Lin Tian. Sementara itu, Lin Tian sudah kembali ke kota hantu berdarah. Ia terlihat berkeliling kota karena pintu masuk ke istana salju hantu selalu berpindah setiap hari dan tidak tetap. Hanya bisa ditemukan secara perlahan. Namun, pintu masuk ke istana salju hantu memiliki satu ciri. Saat muncul, akan terasa dingin yang sangat halus, sulit dikenali oleh orang biasa. Untuk itu, Lin Tian menyebarkan bayangan-bayangan rohnya. Seluruh kota pun dipenuhi dengan bayangan Lin Tian. Mendengar ini, seseorang terkejut, ini bercanda ya? Ada apa? Tanya Tao Lai penasaran, dan Xin Yun juga bingung. Di toko si kakek itu berkata, mata-mataku bilang ada puluhan ribu bayangannya di kota. Puluhan ribu? Mata Tao Lai terbelalak, dan Xin Yun bertanya-tanya, meski seseorang melatih tubuh duplikat, mana mungkin sebanyak itu? Itu cuma bayangan, tapi seperti tubuh asli, tak bisa dibedakan mana yang nyata atau palsu. Makanya seluruh kota sekarang membicarakannya, kata si monster tua dengan nada putus asa. Alisnya berkerut, menakutkan. Padahal cuma di tahap Jin Shen, tapi bisa punya bayangan sekuat itu. Xin Yun murung dan berkata, selama ini di dunia hantu dan dewa, aku belum pernah melihat orang seperti ini. Tao Lai menimpali, sepertinya mustahil kita bisa tahu mana tubuh aslinya. Tunggu saja, jawab Xin Yun. Mereka pun harus menunggu monster tua itu, sementara bayangan-bayangan Lin Tian terus menyebar di kota. Sampai malam tiba di dunia hantu, ketika langit sudah gelap, salah satu bayangan Lin Tian merasakan hawa dingin dari 4 penjuru. Lin Tian pun segera menarik semua bayangannya, dan tubuh aslinya muncul di sebuah sudut. Ada angin sepoi yang membawa hawa dingin. Lin Tian tahu itu adalah pintu masuknya, tapi bukan pintu masuk biasa. Dibutuhkan kekuatan yang cukup untuk menembusnya, kalau tidak akan terhalang. Lin Tian mendekati pintu masuk itu, menatapnya sejenak, dan meletakkan tangannya pada hembusan angin dingin. Angin itu tampak biasa, tapi Lin Tian menggunakan soul piercing skill dan langsung menghilang dari tempat itu. Saat ia muncul lagi, ia sudah berdiri di sebuah dataran bersalju. Di salju itu, terlihat banyak hantu, yang berubah menjadi manusia salju, dan menyerang Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum aneh dan memanggil iblis cahaya. Iblis cahaya kini sudah berevolusi menjadi iblis bintang 6, sangat kuat. Saat para hantu melihatnya, mereka langsung seperti tikus melihat kucing, dan menghilang dalam sekejap. Lin Tian tertawa, ayo. Siap, Tuan. Iblis cahaya memimpin Lin Tian hingga ia menemukan sebuah formasi. Saat masuk ke dalamnya, pemandangan ilusi muncul di mana-mana, membuat orang merasa seperti bermimpi. Lin Tian mengaktifkan Magic Eye Skill dan tertawa saat menyadari ada seseorang yang mengendalikan formasi itu dari kegelapan. Keluarlah. Seorang pemuda muncul dari udara, membawa pedang di punggungnya. Penampilannya tampan dan gagah, dan auranya mencapai tingkat 80 dan setengah langkah menuju Buddha, sangat kuat. Tapi Lin Tian tak peduli, dan pria itu bertanya ragu, kau tidak takut padaku? Apa yang perlu ditakutkan? Lin Tian menjawab, dan memanggil burung hantu roh untuk mengintainya, tapi burung itu gagal. Lin Tian bergumam, sepertinya ruang unik ini memengaruhi roh burung. Saat Lin Tian berpikir, pria itu tertawa, selama bertahun-tahun, kau yang paling lemah, tapi juga yang paling gila. Tapi Lin Tian tersenyum, karena aku punya kemampuan yang cukup.
Lucu sekali, kau cuma di tingkat Jin Shen. Apa yang bisa kau lakukan? Pria itu tak menganggap serius Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata dengan santai, kau penjaga gerbangnya, kan? Benar, aku Qin Fei Jian, penjaga istana salju hantu. Lin Tian mengangguk, cepatlah, jangan buang waktuku. Buang waktu? Anak muda, seakan-akan kau bisa menembusku dengan mudah. Bagiku itu mudah, hanya saja aku belum menembusmu karena ingin mencari sesuatu darimu. Sombong. Qin Fei Jian tak tahan mendengar kata-kata Lin Tian. Setelah Qin Fei Jian selesai bicara, ia mengendalikan pedang di belakangnya. Pedang itu langsung terbang menuju roh Lin Tian. Lin Tian mengulurkan tangan, lalu dengan cepat menangkap pedang itu sambil tersenyum. Pedangmu punya hawa dingin yang bagus juga. Tanpa pedang itu mulai melepaskan hawa dingin yang kuat, yang langsung membekukan roh Lin Tian. Namun Qin Fei Jian mengejek, anak muda, kau pikir pedangku ini mainan? Bisa seenaknya kau pegang? Kenapa? Kau pikir ini jebakan? Omong kosong, sekarang kau sudah kena. Tapi Lin Tian malah tertawa, membuat Qin Fei Jian bingung, kenapa kau tertawa? Aku tertawa karena kau bodoh, kata Lin Tian sambil tertawa, dan Qin Fei Jian membalas, kau terjebak olehku, dan masih bisa bilang aku yang bodoh? Saat itu juga, roh Lin Tian tiba-tiba lenyap, hanya pedang yang masih membeku di sana. Apa? Qin Fei Jian terkejut, dan Lin Tian muncul di belakangnya sambil tersenyum. Aku bilang tadi, keluar dari sini mudah bagiku. Setelah menyadari kekuatan Lin Tian tidak biasa, Qin Fei Jian segera mengendalikan pedangnya dan menyegel area tempat Lin Tian berada. Tapi suara Lin Tian terdengar dari tempat lain, kemampuanmu lumayan, tapi sayangnya kau bertemu denganku. Anak muda, jangan cuma bersembunyi. Kalau berani, lawan aku langsung. Lihat seberapa sombong kau. Aku takut kalau aku bergerak, kau malah terluka. Lucu. Qin Fei Jian mendengus, dan Lin Tian menunjuk ke arah iblis lentera bintang 6 di sampingnya. Kau tahu ini apa? Setan evolusi tak kasat mata. Qin Fei Jian terkejut melihatnya, dan Lin Tian menambahkan, bintang 6. Qin Fei Jian ketakutan, langsung bersembunyi di dalam formasi, kau iblis. Kenapa? Memelihara iblis dilarang, ya? Qin Fei Jian berkata gusar, walau tidak dilarang, cepat atau lambat kau akan dimakan balik oleh iblis itu. Dibalas? Kau cuma menakut-nakuti. Anak muda, di dunia roh dan dewa, banyak orang dan kekuatan yang memelihara iblis. Tapi akhirnya semua berakhir tragis, baik mati atau jadi abu. Semua itu karena mereka dibalas oleh iblis mereka sendiri. Lin Tian hanya tertawa, jadi aku harus berterima kasih padamu? Tidak perlu. Qin Fei Jian menahan diri dan menunduk. Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, sebaiknya kau keluar. Tidak mungkin. Qin Fei Jian mendengus, tapi Lin Tian tertawa, kalau begitu, aku akan mencarimu. Lucu sekali. Formasi istana salju roh ini mengelilingi tempat ini. Selain para murid, orang luar tak mungkin keluar. Kau bisa tinggal di sini sampai membeku. Setelah dia bicara, semakin banyak salju berjatuhan, siap membekukan roh Lin Tian. Namun Lin Tian tertawa pelan, lalu menghilang dalam sekejap. Di tempat gelap, Qin Fei Jian bingung. Aneh, baru saja dia ada di sini, sekarang sudah tidak ada. Tiba-tiba, Lin Tian muncul di belakangnya dan bertanya sambil tersenyum. Kau sedang mencariku? Saat Qin Fei Jian melihat Lin Tian, matanya dipenuhi ketakutan. Kenapa kau ada di belakangku? Kaget, ya? Lin Tian mengejeknya, dan Qin Fei Jian dengan takut berkata, formasi ini, orang luar tak seharusnya. Namun sebelum ia selesai bicara, roh-roh Lin Tian telah mengepungnya dan membelenggu tubuhnya. Qin Fei Jian mendapati dirinya tak bisa bergerak, dan bertanya panik, anak muda, apa yang kau lakukan padaku? Apa menurutmu? Lin Tian berjalan santai mendekatinya dan menyentuh tubuhnya. Qin Fei Jian panik, apa yang kau mau lakukan? Aku hanya ingin melihat sesuatu. Lin Tian tersenyum dan menyentuhnya. Qin Fei Jian merasa rohnya tersentuh sesuatu. Saat Lin Tian menarik kembali tangannya, Qin Fei Jian baru sadar bahwa ia telah dikendalikan. Ia pun terbata-bata, kau? Rohmu sudah dikendalikan. Jika tak ingin mati, jawab beberapa pertanyaanku, kata Lin Tian.
Qin Fei Jian berkata, mengkhianati istana Saljuro itu bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Aku tak menyuruhmu mengkhianati. Kenapa buru-buru panik? Lin Tian tetap tersenyum. Apa yang kau mau tanya? Di mana Tian Luo? Siapa Tian Luo? Qin Fei Jian bingung, lalu Lin Tian menunjukkan gambar seorang wanita. Orang ini? Qin Fei Jian melihat dan menggeleng, tak pernah melihatnya. Serius? Lin Tian tidak percaya, namun setelah memeriksa ingatan Qin Fei Jian, ia menyadari orang itu memang tidak pernah bertemu wanita tersebut. Kau kenal semua murid di istana Saljuro? Tidak semua. Maksudnya? Di istana ini ada banyak tetua. Beberapa tetua akan secara diam-diam mengambil murid pribadi. Kami murid biasa tentu tidak tahu siapa saja mereka. Oh, jadi murid-murid rahasia ini tidak dikenal publik? Yang terkenal sih dikenal, tapi yang tidak ya, tidak. Biasanya mereka berlatih di tempat tertutup, jarang muncul ke permukaan. Mendengar ini, Lin Tian mulai curiga, apakah Tian Luo seorang murid pribadi dari tetua? Aku sudah bilang semuanya. Apalagi yang kau mau tanya? Qin Fei Jian cemas. Lin Tian menatapnya, siapa yang tahu semua murid di istana ini? Kecuali kepala istana. Karena semua tetua harus melaporkan murid pribadi mereka ke kepala istana, jadi dia pasti tahu asal-usul semua murid. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, bawa aku ke kepala istanamu. Kau gila? Kenapa? Begitu seseorang menyebarkan kabar kalau kau menyusup, akan ada banyak orang yang menghalangimu. Aku cuma satu orang, tapi masih banyak lainnya, dan semuanya kuat-kuat. Jadi kau pikir bisa bertemu kepala istana? Itu mimpi. Lin Tian menertawakannya, apa menurutmu aku akan ditangkap oleh mereka? Qin Fei Jian frustasi, kalau sampai kau tertangkap, aku juga celaka. Begitu maksudmu? Jadi, aku tidak ingin mati. Dengan terpaksa, Qin Fei Jian menuruti, apalagi karena segel roh yang membuatnya takut. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, ayo tunjukkan jalannya. Tapi, siapapun yang menghalangi, akan kuhancurkan. Qin Fei Jian akhirnya hanya bisa kagum dan berkata, baiklah, aku tunjukkan jalannya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?